video kali ini kita akan ngebahas yang lagi viral belakangan ini. Apa itu? Bahkan di video sebelumnya kan kita udah nyinggung tuh. Sekarang kan lagi marak yang namanya PHK massal. Oh iya benar, iya benar. Berkaitan dengan PHK massal, gue juga sering lihat sih SPBU yang kuning itu kan. Dan oh iya, kan kita berdua membernya kan. Oh iya ya. Member gue udah lama gak keisi. Berarti lu selama ini udah nggak ngisi di kuning lagi? Udah nggak di kuning lagi gue. Waduh. Kalau kuning masih ada gue di kuning. Tapi tadi gue ini ngisi sih di kuning sih. Tapi di daerah itu dekat makam almarhum bapak lu tuh. Bangun Jaya ya? Iya. Wah. Oh, udah kayak gitu mah. Masih susah. Iya mana itu kecil anjir, dia tuh nggak kayak ini, kayak apa ya? Nggak kayak SPB pada umumnya kan? Iya. Itu mirip-mirip kayak itu yang shop-shop itu. Mirip-mirip kayak gitu. Sempit jadi. Iya sempit. Sempit. Dan lokasinya tuh bener-bener kayak di jalan kampung gitu lah. Jadi susah akses ya kan? Ya mungkin kalau naik motor nggak masalah kali ya. Mobil. Nah itu yang kasihan. Kasihan. Mana tadi antrinya juga kayak nggak jelas gitu kan? Masa? Ya lu bayangin aja di jalan semrawut kayak gitu aja. Jalan kampung sempit tapi jadi, yang ke itu banyak gitu loh. Oh iya. Itu kan problemnya kan. Tapi ya sih bicara SPBU kuning itu gue kemarin lihat ternyata dia juga kena dampak loh ya gara-gara kebijakan itu. Menteri ini nih. Nggak usah disebut namanya. Iya. Pokoknya menteri deh pokoknya. Iya menteri yang ngurus itulah pokoknya. Yang ngurus itu pokoknya. Kebijakannya kayak gitu. Iya kan salah. gitu. Maksud gue gimana ya? Udah tahu lagi PHK massal. Katanya mau buka 19 juta lapangan kerja kan? Kembali kali. 19 juta pengangguran. Iya. Balik. Nah, maksud gua SPBU swasta kuning ini aja yang hitungannya sangatlah minoritas. Bahkan kalau gue lihat di website-nya dia itu cuma ada di 4 provinsi tuh. Banten, DKI, Jabar sama Jatim. Dan tadi kan gue ke SPBU kuning ya. Gue gue storyin tuh. Itu teman kuliah gue yang dari Medan aja sampai ngomong. Ngomong gimana? Udah tinggal kenangan, tutup semua. Separah itu kan gitu. Iya. Ya maksudnya ya gue belum nanya sih itu kira-kira sampai kapan tuh tutupnya ya. Maksudnya kalau misalkan berarti dulu tuh lebih banyak lagi jumlahnya kan. Sampai di Medan aja dulu ada dulu gitu. Dulu itu banyak banget jumlahnya. Dan kemungkinan sekarang makin berkurang karena di SPBU itu juga terjadi kelangkaan kan. Sampai minimarketnya aja pada jualan di luarnya gitu loh. Oh iya benar. Iya kan? Pak, barusan kita sebelum podcast ya, sebelum syuting kan, gue sempat lihat SPBU yang dekat rumah gue ya kan. Iya. Lu tahu kan? Ya, gue kan sering ngisi di sana dulu. Itu mereka bangun tenda, terus habis itu bener-bener di pintu masuknya itu kan? Bener-bener masuk pisan. Iya. Jadi dia itu jual kayak aneka makanan, minuman, kopi. Nah iya itu maksudnya. Ya sebagai buat income, kata gue ya segininya gitu. Makanya, dan itu sebenarnya bukan tugas mereka kan? Bukan. Tugas mereka kan operator ngisi bensin. Itu dia. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang itu baru contoh kecil ya mas, yang pom bensin itu ya. Benar. Dan kalau bicara yang lebih luas lagi udah banyak itu. Oh banyak banget. Kayak di PT-PT itu kan. PT kan udah ada pengurangan karyawan. Bahasanya dengan bahasanya itu dengan bahasa yang halus banget kan, efisiensi. Iya. Bilang aja perusahaan lagi gak merugi gitu aja udah. Lagi bokek. Bukan efisiensi. Iya, ya walaupun nggak salah sih, soalnya emang ya gimana emang kondisi lagi kayak gini juga sih. Inilah kan PR juga buat pemerintah kan gitu. Kita juga nggak bisa menyalahkan para perusahaan yang mem-PHK-kan kita gini ya. Ya karena emang lagi parah sekarang kondisinya sih. Parah banget ya bener. Waduh, emang lagi kacau balau kan gitu. Iya. Semoga aja ya kan Indonesia bisa cepat pulih ya kan. Pulih dengan ekonomi yang lebih baik lagi gitu maksudnya. Amin. Dan gimana caranya supaya ekonomi bisa cepat pulih? Itu gampang caranya. Gimana caranya? Soalnya kalau lihat rumus GDP itu kan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Nah, C itu kan maksudnya konsumsi. C itu konsumsi ya? Iya. Oh, terus? Konsumsi itu ya itu kayak lu sehari-hari
misalkan lu jajan segala macam itu kan. Oh iya benar. Beli kebutuhan pokok makan kan gitu. Nah, sedangkan yang terjadi tahun ini kan daya beli menurun. Oh iya benar. Makanya karena daya beli menurun, permintaan di PT juga menurun dong. Iya benar, otomatis. Kalau permintaan menurun ya buat apa lu produksi kan? Iya benar. Ya wajar nggak sih terjadi pengurangan? Kalau dalam hal istilah sih nggak sah aja sih. Iya kan, wajar kan terjadi Wajar pengurangan banget, kan? wajar sih. Cuman kadang sih kita nggak bisa menyalahkan juga ya. Kadang kan mereka dari perusahaan juga bayar pajak juga kan gitu. Nah terus tadi kan C ditambah I, itu ya investment atau investasi. Nah untuk investasi bisa tonton video sebelumnya tuh. Oh ya nih, untuk yang teman-teman yang belum tahu investasi bisa diklik di video-video kami yang sebelumnya. Ada dua tuh ngebahas investasi tuh. Silakan dicari. Ya. Ya. Nah, habis investasi, ialah G. G itu ialah government atau belanja pemerintah. Belanja pemerintah tuh kayak misalkan pemerintah bangun infrastruktur tuh kan. Itu kan kayak jalan gitu kan. Itu kan mempekerjakan orang kan. Iya benar. Atau vendor. Ya kan, kalau misalkan contoh pembangunan jalan ini anggaran sekian, otomatis dia butuh kontraktor ya kan, butuh kulinya ya kan, butuh apa sih namanya, penganalisis apa sih namanya, dan lain-lain lah pokoknya, arsitek dan lain sebagainya gitu. Dan itu kan perlu pertama anggaran, duit rasanya deh ya kan. Yang kedua sumber daya manusianya itu sendiri, sama yang paling krusial ialah political will atau kebijakan dari merekanya gitu loh. Oh iya benar. Soalnya kan mereka yang bikin kebijakan. Nah, ini penting banget gitu. Nah, tadi kan habis G ditambah X kurang M. X itu ialah ekspor dikurang impor. Ya, kayak perusahaan lo tuh dia ekspor nggak kira-kira itu? Dia mau ekspor juga. Nah, kalau misalkan ekspor kenceng, otomatis kan efeknya baik ke kita juga kan. Terutama ke lu lah pekerjaannya, permintaan meningkat ya kan. Iya, benar. Lembur juga nambah tuh. Nambah iya. Jadi ada kerjaan tambahan kan gitu. Nah, istilahnya gitu. Itu caranya. Cuman kalau bicara PHK massal ya, sebenarnya tuh menurut gue yang paling krusial itu tadi sih. Tadi kan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Ya mungkin kalau C itu kayaknya semua orang pasti konsumsi kan ya. Iya benar. Nah kalau misalkan G sama X M itu kayaknya itu bukan wewenang kita sih. Ya kan, emang lu politikus bukan kan? Bukan dong. Ya paling lu cuma bisa ngoceh di sosmed tuh kan ya. Itu doang palingan bisanya. Apalagi X kurang M gitu. Nah, itu lebih ini lagi. Lebih parah lagi itu. Nah, kalau perihal investasi kan sebelumnya kita udah bahas di video sebelumnya ya. Ya, kalau dari gue pribadi sih kalau menyikapi PHK massal ini ya emang seperti inilah siklus ekonomi. Memang kayak roller coaster sama kayak investasi saham istilahnya. Jadi ada saatnya PHK sudah setelah ekonomi pulih muncul lagi rekrutmen. Nah, dan jangan kaget yang direkrut ya orang-orang lama yang dulu di PHK, bisa jadi loh. Bisa jadi benar. Iya. Waktu gue dulu di perusahaan lama gue dulu ya, itu gue pernah ketemu ada karyawan dia tuh udah 3 periode, 6 periode. Ada? Iya. Jadi maksudnya 3 periode. Jadi misalkan nih dia taruh di kontrak nih, gue nggak tahu ya berapa tahun atau berapa bulan nih. Stop nih. Entah itu karena kontrak habis atau karena emang PHK, karena permintaan menurun kan ya. Pas permintaan naik, rekrut lagi, dipanggil lagi dia. Kan periode kedua tuh. Udah itu kerja berapa bulan berapa tahun, stop lagi. Pas permintaan naik, dipanggil lagi periode ketiga kayak gitu loh. Emang gak ada pengangkatan ya kalau gitu? Nah itu yang nggak tahu tuh. Ya sih harusnya udah diangkat jadi karyawan tetap nggak sih? Harusnya begitu. Iya sih. Karena peraturannya begitu. Ya cuman ya itulah gimana ya? Ya itu bukan ranah kita sih sebenarnya. Iya sih benar. Jadi maksud gue ya lah. Kenapa tadi gue bilang notice pentingnya investasi dan jangan lupa tonton video sebelumnya ya. Soalnya yalah, misalkan kayak lu kerja nih, ya kita nggak usah, misalkan lu udah dapat kerja nih, alhamdulillahnya nih. Iya. Otomatis kan lu dapat gaji atau income bahasanya kan. Benar. Ya sama seperti video sebelumnya, dapat income atau gaji, lu keep it. Lu tabung deh minimal lu tabung aja dulu deh kalau lu masih bingung investasi. Oh iya benar-benar. Nah, lu tabung aja dulu. Nah, kalau misalkan udah tabung, kalau bisa memang diputar ya, kayak beli emas, ke saham, kalau bisa sih ke saham atau obligasi sih supaya jadi passive income ya kan. Oh iya benar. Atau misalkan lu buka kontrakan gitu kan. Oh kontrak bisa boleh. Atau bisnis atau dagang gitu kan, kayak buka lapak di mana gitu kan. Nah, maksudnya tuh yalah itu semua tuh yalah solusi gitu terkait PHK ini. Ya kan? Itulah, benar.
Kadang kan untuk masalah PHK kan kita tidak bisa dimungkiri ya. Bener kan? Iya. Nah, dan lebihnya lagi itu terutama karyawan kontrak dan karyawan tetap ya. Iya. Bisa saja kan itu menimpa pada diri mereka kan kita nggak tahu. Karta bukan berarti aman loh. Iya, banyak juga PHK massal terhadap Karta. Nah, ya kan? Makanya. Itulah. Ya, jadi kita mesti waspada gitu. Ya kan? Nah, salah satu dan dari gue pribadi sih solusinya ya itu. Kenapa gue ngomong gitu? Karena gue dulu pernah ngerasain di PHK. Jadi apa sih? Ada pengalamannya lah. Pengalaman ya kan. Iya. Pantesan kok nih kayak hatam banget. Iya. Kata gue ini bukan teori tapi kayak lu pernah ngerasain. Iya, gue pernah ngerasain. Oh iya. Ya, jadi hitung-hitung gue sharing ya. Oh iya boleh. Ya maksudnya kayak gue dulu, waktu gue yang terutama PHK yang kedua ya, itu gue dulu kan pernah PHK sekali. Nah itu gue gak ada persiapan sih, jadi kayak apa ya? Kayak ya udahlah, jadiin pelajaran aja gitu kan. Iya. Baru lah setelah gue dapat kerjaan yang kedua gue ini, lu mau tau nggak pikiran pertama gue waktu gue kerja dulu apaan? Apa? Kalau seandainya gue kena PHK nanti gue harus ngapain ya? Oh jadi pertanyaan kan gitu ya? Iya, gue udah mikir sejauh itu dulu tuh waktu gue awal kerja dulu tuh. Dan makanya saat itu gue gila-gilaan investasi di reksadana. Jadi maksudnya tuh pokoknya gue dulu tuh income gue ya UMR-an lah. Dan gue tuh sebulan nabung bisa 2 hingga 3 juta, saking frugalnya gue dulu tuh. Saking bener-bener gue harus nabung gitu. Iya, dan itu gue tabung di reksadana. Bukan di tabungan biasa, bukan di reksadana karena kalau di tabungan biasa kan pasti kena potongan admin gitu. Gue dulu waktu kerja justru tabungan gue tuh malah di bawah 1 juta. Sengaja gue bikin di bawah 1 juta. Tabungan mana? Di rekening bank. Oh. Sengaja gue bikin di bawah 1 juta. Jadi biar nggak kepotong habis ya gitu kan? Iya, jadi biar sebagian besar uang gue itu bergerak tuh di reksadana gitu loh. Kan dapat return kan, walaupun kecil sih. Iya. Seenggaknya kan dapat tambahan lah. Iya, gitu. Intinya uang hasil jeripaya gue tuh bertambah lah nilainya gitu. Nggak ngendap atau menurun karena inflasi maupun biaya admin gitu. Iya benar. Dan akhirnya benar kan gong walaupun udah ada tandanya sih. Sebenarnya tuh gue juga waktu itu udah nge-apply kan, cuman gitu lah nyari kerja emang susah ya. Iya benar. Makanya kita nggak bisa menyalahkan juga sih ya. Iya. Dan wajar sih kenapa harus PHK massal sih. Ya gue bukan gimana ya. Emang kondisi kayak gini harus diakui. Makanya saat gue kena PHK massal, ya gue kecewa jelas sih. Jelas siapa sih nggak kecewa kan ya. Cuman ya setidaknya gue udah antisipasi gitu loh. Dengan cara itu tadi, tabungan gue udah banyak dulu tuh. Alhamdulillah kan gitu kan. Iya. Jadi dulu tabungan ya kan. Dan itu di reksadana yang mana ini. Oh ya sama gue satu masuk ke saham juga. Saham tuh lagi under value waktu itu. Jadi sebagian reksadana, sebagian saham gitu loh. Makanya saat gue kena PHK massal ya itu gue pulang lagi ke rumah gue tuh naik Garuda. High class ya. Yoi. Self reward. Itulah makanya kadang juga gue juga teman-teman gitu. Sebenarnya tuh kalau PHK itu ya, ini gue ngeliat teman-teman gue juga. Soalnya waktu itu gue PHK massal. Yang kasihan tuh ya kalau yang punya cicilan. Gue bukan ngejelekin lu ya. Ya soalnya ya itulah kenapa di video sebelumnya kan kita bilang ya kalau bisa lu hidup jangan punya utang ya. Iya itu kalau bisa. Karena boleh utang jadi sorry ya gue potong ya. Boleh kita utang tapi dalam jangka waktu utang itu benar-benar buat masa depan kita kayak contoh rumah. Iya. Hal kecil gitu kan. Seperti itu sih. Rumah itu kayak bare minimum lah bahasanya. Daripada lu contoh. Kalau KPR itu kan setahu gua ada jangkanya tiga ini, 3 cicilan. 20 tahun, 15 sama 10. Kan sebelumnya udah pernah lu jelasin juga kan. Nah, kalau misalkan nih contoh ya. 10 dan 15 oke lah. Mungkin teman-teman keberatan buat mencicil ya. Kita taruh lah yang 20 tahun berapa? 1.190.000. Ya kan? Sedangkan kontrak sebulan bisa 800-900. Ya kan? Nah, coba kalau misalnya kita ambil perumahan yang subsidi ya kan. Tapi yang flat ya. Iya. Maaf, rumah subsidi bukan rumah komersil. Iya. Intinya yang flat lah pokoknya. Ya. Soalnya kalau floating itu ya dia tuh nggak jelas gitu loh. Misalkan cuman intinya ialah maksudnya kalau perihal PHK ini
Ya ini gue yakin yang lain pas punya preferensi masing-masing lah ya. Iya, Cuman maksudnya ialah kalau mau nyari aman banget ya lu jangan ambil cicilan sebenarnya sih. Oke. Itu kalau mau nyari aman banget karena itu tadi. Soalnya kalau misalkan lu kena PHK otomatis kan lu nganggur. Ya oke lah mungkin kalau misalkan lu punya dana darurat misalkan ya atau tabungan lu banyak mungkin masih bisa di cover tuh cicilan maupun biaya hidup kan. Itulah kenapa yang nomor satu harus itu dulu tuh. Lu punya dana darurat tuh. Iya benar. Karena logikanya di saat lu misalkan kena PHK, cicilan lu masih bisa dibayar gitu. Dan sekaligus bayar biaya hidup. Oh iya benar-benar. Ada hidup. 2 berarti ya. Iya. Dan habis itu sebisa mungkin cari kerjaan kan atau gimana lah nyari income lah lebih tepatnya. Oh iya benar. Pendapatan lain gitu. Iya entah itu ojol kayak entah itu dagang kayak gimana caranya lah ya. Karena nggak ada salahnya juga sih kita dagang, kita ojol. Oh banyak juga kok ojek online yang bisa sampai libur ke Malaysia. Iya. Bahkan kalau kita bicara pekerjaan, taruhlah kita sebutnya pekerjaan blue collar ya, atau yang kata orang tuh pekerjaan hina atau kasar gitu ya. Ojol ya? Ya ojol atau tukang-tukangan. Ya kuli. Ya soalnya di Amerika ya, ada satu dia tuh seorang janitor atau seorang OB, namanya tuh ialah Ronald Reed. Ya Ronald Reed ini tuh unik. Jadi beliau ini seorang OB atau janitor ya. Tapi harta kekayaannya 8 juta USD. Iya, mencengangkan kan. Gila kan? Gimana caranya? Simple, ada 2. Pertama hidupnya tuh kelewat frugal, kelewat irit. Mungkin pelit kali ya kalau bagi sebagian orang pelit lah bahasanya. Iya, mungkin bahasa itu. Sama kedua dia tuh getol investasi saham. Jadinya tuh itu tadi hasil jeripayahnya itu diputar gitu loh. Benar. Diputar hingga akhirnya itu tadi wajar kan lambat laun tuh jadi kekumpul hingga 8 juta USD. Iya benar. Ditambah lu irit. Nah, tuh. Udah dah. Itu. Aman udah duitnya kan makanya. Gitu. Itulah kenapa buat yang udah kerja itu tadi sih kalau otomatis kan lu dapat income, lu keep it gitu loh. Kalau lu masih bingung, ditabung. Tapi kalau bisa digerakin gitu. Jadi duit itu berputar dengan sendirinya kan gitu. Nggak ngendep gitu aja. Iya, entah itu ke reksadana, entah itu ke deposito tuh kalau masih bingung kan. Ya kan? Benar. Jadi buat jangka panjang juga kan gitu. Iya, atau kalau misalkan masih takut, tapi gue nggak yakin reksadana gitu-gitu, ntar investasi bodong dan sebagainya. Ya sudah lu pasti punya rekening kan. Ya udah kenapa lu kagak ke bank tempat lu rekening, lu bilang minta uang lu didepositkan. Nah, deposit juga kan setahu gue kan dia kan ini. Nah itu deposit juga bisa tuh. Deposit itu kan lu tuh kan minjemin uang ke bank. Iya. Nah nanti lu tergantung tenornya berapa lama ya. Iya. Nah nanti lu tiap bulan bahasanya kan lu dapat cicilan, maksudnya bank tuh nyicil uang ke lu bahasanya kan. Iya benar. Deposit tuh. Nah ya tuh. Nah bayangin kalau misalkan lu kena PHK nih amit-amit ya. Iya. Tapi lu tuh punya pemasukan dari deposit tuh. Ya seandainya deposit lu gede nih, otomatis kan pemasukan cicilan lu gede dong. Iya benar. Bank nyicil uang ke lu makin gede dong. Iya benar. Ya, lu ngapain kerja kalau gitu? Iya kan bahasanya. Jadi kata menteri kita ya Pak Purbaya. Jadi dari muda kita kerja pas ketuanya. Jadi kita invest banyak-banyak. Iya tuh gue ingat Pak Purbaya itu pernah bilang ya. Itu bekerja buat kita. Ya setidaknya ya. Kalaupun setidaknya ya, lu tuh merasakan uang hasil jeripayah lu tuh pas lu pensiun. Jadi pas pensiun tuh lu udah nggak perlu pening mikirin dana pensiun dan sebagainya. Iya benar. Iya dan bahkan dengan kayak gitu juga lu nggak perlu nyusahin anak lu kan. Soalnya kadang banyak orang tua di Indonesia tuh malah mikir tuh anak tuh investasi gitu loh. Apalah itu dia kan. Iya seakan-akan tuh dana pensiun gue ialah ntar kan anak gue kerja. Itu juga ngasih ke gua. Nah, itu tuh asli itu tuh ajaran red flag sih, bukan gue mengajarkan durhaka ya. Iya benar. Ya jauh dalam sudut pandang lu nih. Itu durhaka nggak kira-kira kayak gitu? Sebenarnya sih kalau kita untuk menolak ya durhaka, tapi kalau misalkan untuk masalah apa sih namanya ekonomi ya kan keuangan. Ya kondisinya kita bicara baik kondisi ya. Kondisi ya. Tapi kalau misalkan orang tua itu apa sih namanya mampu gitu loh untuk menghandle sendiri gitu. Apalagi dulu misalkan taruhlah POV-nya gitu. Orang tuanya dulu kerja seharusnya bisa dong lu menghandle sendiri kan. Bisa. Soalnya ya gimana ya, meskipun orang tua lu kan kita nggak tahu anak kan nanti bisa dapat kerja apa enggak. Zaman dulu beda sama zaman sekarang bos. Bener. Lu harus mikir ke sono. Bener.
ya oke lah, lu nggak usah, biarlah anak lu usaha sendiri gitu, biarlah anak lu mandiri dari, yang penting lu tuh pikirin diri lu sendiri gitu loh. Ya benar. Heeh. Yang penting gimana caranya gue bisa makan sehari, Nah, nggak iya. tambah kekurangan apa nyusahin anak gue kan. Dari hal anak gue dapat kerja apa enggak, ya sudahlah, biarlah, lepaskan lah, biarlah dia belajar mandiri kan. Itu kan lebih bagus tuh. Iya benar. Jadi supaya bisa belajar gitu kan. Iya. Harus ini nih. Memang seperti itulah definisi kehidupan. Definisi. Itulah ya kan pentingnya kita untuk mandiri kan gitu. Supaya kita belajar realita kehidupan itu seperti apa ya kan. Atau kalau misalkan orang desa mungkin bisa juga kan dari apa namanya, ya kalau misalkan POV-nya lu orang desa, lu mungkin bisa juga beli tanah di desa kan, nanti kan lu menghabiskan masa tua di desa itu kan juga lebih ini kan. Benar. Lebih ini kan, beli orang lagi kan. Iya, yang mana nanti lu hidup kayak orang kayak di game Harvest Moon gitu. Jadi elit sendiri kayak gitu ya. Iya, elit di kampung gitu. Enggak, maksudnya tuh lu kayak apa namanya, kayak misalkan lu apa-apa tinggal metik gitu loh. Oh iya benar. Nggak usah mengharapkan uang kiriman dari anak gitu. Ya. Oh, berladang. Nah, kayak gitu bisa juga, atau ternak ya kan. Oh iya, kan kalau di kampung kan baik sawah ya. Nah, itu maksudnya. Ya ini kembali ke preferensi tiap orang ya. Tiap orang tuh gue yakin pasti punya preferensi masing-masing lah. Ya, benar. Oke, itu saja video dari kita ya. Ya. Boleh. Jikalau ada kata-kata dan khilafan kata-kata, ya khilafan dari kami berdua lah, pokoknya dari tingkah laku dan juga perbuatan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Itu. Dan jangan lupa share, like dan subscribe. Sama komen. Nyalakan lonceng notifikasinya dan juga komen. Ya. Boleh teman-teman komen di kolom komentar apa aja sih keluh kesah teman-teman nih yang udah dapat kerja, yang misalkan yang udah di PHK, boleh curhat ya, isi di kolom komentar, jadi kita akan review ya Pak ya. Iya. Insya Allah kalau ada waktu kita akan review. Mungkin di next konten kita bisa aja bacain komentar mereka. Boleh nih, nanti kita akan bacakan, kita tampilkan di slide itu. Sekaligus kita jadiin bahan buat konten berikutnya kan. Iya, jadi pembelajaran buat kita semua ya. Dan kalau misalnya ada yang mau evaluasi terkait kita juga nggak masalah. Nggak masalah. Justru malah bagus kan, itu baik untuk kita juga kan. Iya, yang gue bilang itu Pak. Apa? Pengalaman itu guru terbaik kita. Betul tuh. Kan gitu. Secara tidak langsung kita dapat pengalaman berharga gitu dari review yang benar-benar produktif lah ya. Selagi itu bisa memajukan modal mimpi, kenapa enggak kan gitu. Orang yang mau menerima kritik dan masukan itu orang yang mau maju sebenarnya. Iya. Ya kan? Bukan yang otoriter ya. Beda lagi. Oke. Itu saja video dari kami berdua ya kan. Gua Bang Ali dan gua Nopal. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you again. See you.